Pernah nggak sih lo ngerasa udah ngomong panjang lebar tapi nggak ada yang dengerin? Atau pas lagi meeting, ide lo yang jenius itu malah kedengeran biasa aja gara-gara lo grogi dan ngomongnya belibet. Jujur ya, di zaman yang serba konten ini, cara lo bicara itu adalah personal branding lo yang paling nyata. Lo bisa punya sejuta skill teknis, tapi kalau lo nggak bisa jual ide lo lewat kata-kata, ya wassalam, lo bakal kegeser sama mereka yang jago cuap-cuap. Gini deh, lo tahu kan bedanya juara 1 sama juara 2? Kadang bedanya bukan di otak, tapi di cara mereka menyampaikan sesuatu. Ada orang yang kalau ngomong auranya langsung bikin orang lain noleh. Tapi ada juga yang ngomong bentar aja udah bikin orang pengen scroll TikTok karena bosen banget. Nah, buku Bicara Itu Ada Seninya karya Oh Soo-young, ini bukan sekedar buku teks membosankan yang lo temuin di perpustakaan sekolah. Ini adalah kitab suci buat lo yang pengen punya social skills level dewa. Oh Soo-young, pakar komunikasi dari Korea Selatan, bakal kasih tahu lo gimana cara biar ucapan lo itu nggak cuma lewat di kuping, tapi beneran nancap di hati. Siap-siap karena setelah ini cara lo bicara nggak akan pernah sama lagi. Let's dive in. Resensi utama. Seni berkomunikasi ala Oh Soo-young. 1. Komunikasi itu bukan bakat, tapi skill yang bisa dilatih. Banyak dari kita sering kena mental block dan mikir, dia mah emang dari lahir udah jago ngomong, gue mah apa tuh, cuma bitiran debu. Stop mikir gitu. Oh Soo-young sendiri bilang kalau dia dulu nggak langsung sejago sekarang. Bahkan Raja George VI dari Inggris yang dulunya gagap aja bisa kasih pidato yang membakar semangat rakyatnya pas Perang Dunia II setelah latihan keras. Jadi, nggak ada alasan buat lo bilang nggak bisa. Bicara itu ada seninya, dan seni itu perlu dilatih. 2. Kesan pertama itu segalanya. Lo cuma punya waktu beberapa detik buat bikin orang lain tertarik sama lo. Buku ini ngejelasin kalau kesan pertama itu datangnya bukan cuma dari apa yang lo omongin, tapi juga dari bahasa nonverbal lo, ekspresi muka, gestur tubuh, sampai cara lo menatap lawan bicara. Kalau lo ngomong tapi muka lo datar kayak tembok, jangan harap orang bakal betah ngomong sama lo. 3. Rahasia menjadi pembicara juara. Apa sih bedanya pembicara biasa sama yang luar biasa? Jawabannya yaitu logika dan storytelling. Yang pertama, nyawa logika. Lo harus punya struktur pas ngomong. Jangan muter-muter nggak jelas, orang harus tahu poin lo apa dalam sekali denger. Yang kedua, storytelling. Manusia itu makhluk naratif. Kita lebih gampang inget cerita daripada angka-angka statistik yang ngebosenin. Dengan cerita, lo bisa bikin orang lain masuk ke dunia lo dan ngerasain apa yang lo rasain. 4. Teknik pintar mendengar. Banyak orang pengen kelihatan pinter dengan ngomong terus, padahal rahasia jadi pembicara hebat justru ada di telinga, bukan di mulut. Oh Soo-young ngajarin teknik tanya, puji, dan bereaksi. Yang pertama, tanya. Kasih pertanyaan yang bikin orang lain ngerasa lo tertarik sama mereka. Yang kedua, puji. Pujian yang tulus itu kayak pelumas dalam percakapan. Yang ketiga, yaitu bereaksi. Jangan cuma diem dengerin, kasih respon entah itu anggukan atau kata-kata simpel yang nunjukin lo nyimak. 5. Persuasi dan negosiasi. Cara dapetin apa yang lo mau. Pernah nggak lo pengen minta sesuatu tapi ditolak terus? Di bab 2, buku ini ngebahas teknik membujuk paling ampuh. Salah satunya adalah negosiasi. Intinya, bukan soal siapa yang menang atau kalah, tapi gimana caranya kedua pihak ngerasa puas. Teknik repetisi atau mengulang kata yes juga dibahas buat bikin lawan bicara makin setuju sama opini lo. 6. Isi ucapan itu beratnya di makna. Jangan jadi tong kosong nyaring bunyinya. Oh Soo-young menekenin kalau beratnya sebuah ucapan itu ditentukan oleh seberapa dalam isinya. Lo harus rajin baca buku, nonton dokumenter, atau dengerin podcast, atau karya sastra adalah harta terbaik katanya. Supaya punya wawasan yang luas. Kalau isi otak lo penuh, omongan lo otomatis bakal lebih berkelas. 7. Suara bagus itu bisa dibuat. Lo nggak suka suara lo sendiri pas didengar di voice note. Tenang, suara itu bisa dilatih. Buku ini ngebahas gimana cara dapetin gema suara yang menarik buat orang lain.
kayak aktor-aktor Korea yang suaranya berat dan berwibawa. Pernafasan yang benar adalah kunci utama buat punya suara yang stabil dan enak didengar. Kesimpulannya, buku bicara itu ada seninya, ini cocok banget buat lo yang pengen naik level. Entah itu di sekolah, kampus, atau tempat kerja, isinya singkat, padat, dan gak bertele-tele. Oh Suyang mengingetin kita kalau mengubah cara bicara berarti mengubah hidup. Jadi buat lo yang masih ragu, mulai sekarang latihanlah. Karena di dunia ini siapa yang bisa bicara, dialah yang bakal megang kendali.